Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Baiklah, pada kali ini saya kedatangan Bunga. Bunga ini adalah seorang musisi di Sukabumi, musisi yang lagi naik daun. Enggak juga. Jadi kita juga sempat ngobrol di belakang tadi bahwa maksud saya mengundang Bunga di sini yaitu ingin mewawancarai mengenai band Bunga. Namanya bukan band Bunga sih, namanya Nusa Band. Ya. Sebelumnya nama saya Sriantan Fauzia dan nama rekan saya. Nama saya Bunga Pertiwi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai band Bunga. Baiklah, jadi Bunga ini adalah salah satu anggota di Nusa Band. Jadi Nusa Band ini adalah band yang ada di Sukabumi yang berdiri sekitaran tahun 2018. Baiklah, jadi siapa aja nih anggota dari Nusa Band dan masing-masing dari anggotanya memegang instrumen apa? Kalau di Nusa Band itu ada 5 anggota. Yang pertama saya Bunga Pertiwi sebagai vokalis. Yang kedua ada gitaris 1, itu ada Revaldi namanya. Yang ketiga ada gitaris 2 namanya Fahmi. Terus yang ketiga ada basisnya juga namanya Nando. Dan yang terakhir ada drummernya namanya Kurnia. Baiklah, jadi itu satu sekolahan atau gimana? Iya, semuanya kita tuh berempat, semuanya tuh satu sekolahan kecuali yang drummernya. Iya, soalnya yang drummernya itu dia sekolahnya di SMK 1, sedangkan kita yang berempat sekolahnya di SMA 2. Jadi kita itu rekan ya, di SMA 2. Kita satu sekolahan, cuman saya angkatan 19, dia angkatan 20. Baiklah, nah ini kan kamu beda sekolah tuh sama yang drummernya. Iya. Itu bagaimana tuh awal mula dibentuknya Nusa Band itu? Sebenarnya kalau dari awal mula sih saya nggak tahu, karena saya tuh masuk setelah direkrut sebagai vokalis yang keduanya, karena vokalis yang pertamanya itu mengundurkan diri kan. Ya, jadi waktu saya gabung di Nusa Band itu semuanya memang udah terbentuk dan mereka cuman tinggal nyari vokalisnya doang gitu. Jadi waktu itu saya diajakin sama teman saya yang gitaris 1 itu, yang Revaldi. Ya, karena kita satu sekolahan juga dan kita satu ekskul juga. Jadi kita berdua tuh satu ekskul paduan suara. Iya, satu ekskul di paduan suara. Jadi dia mungkin lebih tahu gimana karakter suaranya kayak gitu, dan akhirnya dia mengajak lah untuk gabung di Nusa Band gitu, dan akhirnya ya bergabung juga gitu. Jadi sebelumnya Bunga itu emang udah ada Nusa Band. Iya, sebelumnya emang udah ada Nusa Band. Tapi sekarang baru ya. Jadi baru lagi. Nah, Nusa Band nih, kira-kira kamu kan baru masuk, tapi kamu tahu nggak arti dari Nusa Band itu sendiri? Setahu aku sih Nusa Band itu kan Nusa itu adalah wilayah ya, atau suatu tempat. Jadi kalau digabungkan itu Nusa Band tuh jadi band yang ada di wilayah Sukabumi gitu. Sukabumi. Ya, jadi kurang lebih gitu sih artinya. Jadi Nusa Band ini cuma ada satu ya di wilayah ini. Cuma ada satu. Nggak ada Nusa 2, nggak ada Nusa 3, nggak. Cukup Nusa Band. Iya. Baiklah, kemarin juga sempat dengar baru, tahun berapa ya rilis lagu? Ya sekitar 2018-2019 mungkin ya. Jadi kemarin sempat dengar lagunya itu yang berjudul Tahu Diri ya. Tahu Diri. Nah, itu kira-kira lagunya itu menceritakan tentang apa? Ya, jadi lagu Tahu Diri itu menceritakan tentang suatu hubungan yang dimana pasangan pria dan wanita mereka, ya istilah kalau bahasa milenialnya itu kayak pacaran gitu ya. Iya. Pembogohan. Iya. Cuman ya salah satu dari mereka itu ternyata terikat perjodohan oleh orang tuanya. Iya. Jadi ya mau nggak mau mengalah. Iya, si satu orang itu harus mengalah gitu. Karena
kalau udah dijodohin kayak gitu kan yang apalagi melibatkan orang tua iya ya. melibatkan orang tua yang namanya anak kayak nggak bisa nolak atau kayak gimana gitu. Ya jadi akhirnya diciptakanlah lagu tahu diri itu. Coba boleh denger gak? Apa ya Refnya boleh refnya. Gimana? Tuh. Kan. Dan aku pun harus tahu diri, relakanmu pergi meski beratku melawan nurani. Biarlah di sini ku sendiri, doakan dirimu agar bahagia atas pilihanmu. Mira. Agar bahagia ya. Agar bahagia. Cukup mendoakan saja. Cukup mendoakan. Mengikhlaskan. Harus ini ikhlas sih. diambil dari kisah nyata atau enggak ya? Untungnya sih enggak. Jangan Cuman sampai. cerita, jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Jadi oh ya kan Bunga kan baru masuk juga nih di Nusa Ben ini. Tapi Bunga ikut gak dalam proses menciptakan lagu Tahu Diri ini? Sebenarnya lagu ini tuh udah ada dari sebelum Bunga masuk. Ya, sebelum aku masuk emang udah ada lagunya dan emang udah sering dibawain juga. Cuman karena vokalis sebelumnya itu mengundurkan diri, ya otomatis kan sekarang vokalisnya udah cewek nih. Karena dulu tuh vokalisnya cowok. Iya, jadi sekarang kan vokalisnya udah cewek ya, jadi otomatis diganti juga lagunya jadi versi cewek gitu. Jadi paling ada beberapa yang diganti kayak aransemen. Iya, di aransemen ulang gitu. Boleh. Bagus. Nah, Bunga kan ini Nusa Ben ini sering tampil di mana-mana, sering dipanggil bahkan di luar sekolah. Iya. Sering banget. Terus kira-kira lagu Tahu Diri ini berkaitan nggak atau sesuai nggak dengan genre band Bunga ini? Band Nusa Ben. Kalau genre sih cocok ya menurut aku karena Nusa Ben itu sebenarnya bergenre pop alternatif. Jadi emang khusus kayak lagu-lagu mellow juga kayak gini tapi tetap ngeband gitu. Jadi kalau untuk genre dari lagu Tahu Diri ini emang cocok banget. Memang bandnya ini genrenya pop ya. Pop alternatif. Biasanya kan kalau ngisi di acara itu sesuai requestan orang kan. Iya, biasanya gitu. Dangdut. Apalagi kalau di sekolahan kan sering banget. Iya, biasanya gitu lagu-lagu reggae gitu kan. Iya. Amat sekolah banget. Tapi kalau genre aslinya pop alternatif. Pop alternatif ya. Nah, ini kan baru aja beberapa tahun yang lalu ya rilis lagu. Itu ada nggak tantangan sama hambatan sebelum rilisnya? Ada cekcok atau bagaimana? Banyak banget sih. Iya. Pasti. Iya. Hambatan itu ya pasti ya dari antar anggotanya juga tuh kan. Jadi dari antar anggota pasti sih ada berselisih pendapat juga. Yang satu pengen lebih, pengen diginiin dong. Yang satu mending kayak gini. Jadi kayak gitu pasti. Iya. Terus yang kedua paling di dana juga sih, karena kan waktu itu kita masih SMA kan, belum kerja, belum punya pekerjaan, masih anak sekolah, masih minta jajan sama orang tua kan. Iya, makanya bingung banget juga waktu itu mau bikin lagu. Jadi ya akhirnya ya seiring berjalannya waktu ya kita ngumpul-ngumpul, kita musyawarah juga sama teman-teman tuh baiknya kayak gimana, dan akhirnya alhamdulillah bisa juga rekaman gitu. Banyak juga yang denger. Banyak, alhamdulillah. Diterima juga ya, insya Allah, semoga. Nah ini kan udah rilis. Kira-kira kamu ada nggak nih siapa pengaruh atau influence musikalitas dari Nusa Ben? Kalau influence sih dari dulu sebenarnya kita tuh suka sama kotak tantri. Iya. Suka banget soalnya kayak lagu-lagu mereka tuh yang ngeband banget dan terus kayak mereka tuh cocok banget mau bawain lagu apa aja gitu kan. Iya, jadi kita tuh kayak nggak mencermin sih, jadi kayak lebih belajar gitu loh. Kita belajar lihat dari band kotak tersebut dan ternyata memang kita juga semua fans dia. Iya. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi gitu. Jadi makanya kayak waktu nyiptain lagu Tahu Diri ini tuh jadi kayak terinspirasi dari situ juga. Lagunya enak-enak. Emang lagu slow, lagu galau tapi ngeband juga gitu. Iya. Banyak juga kan lagu kotak walaupun galau, tapi tetap ngeband. Iya, betul. Ini nih. Jadi influence-nya kotak ya. Iya. Bagus. Terus ada nggak waktu rilis kemarin pelaku industri yang dikenal secara pribadi?
Ada waktu itu tuh kita tuh kan Nusa Band tuh jadi kayak masuk manajemen gitu juga ya, ada manajemen itu Gundala Promotion namanya waktu itu ya, dan di situ juga kita kenal sama apa ya disebutnya, jadi kita juga kenal sama Geling tuh, ada studio rekaman kan itu ya, ada namanya, kita manggilnya Ayah aja sih kita manggilnya Ayah. Jadi waktu itu kita dibantuin juga sama Ayah karena kan dia yang ngaransemennya juga dia dibantu ya, jadi katanya ya kalau misalkan emang bener-bener pengen bikin karya ya udah ayo katanya gitu, jadi kita juga dibantu sama dia sih. Apalagi kalau udah berpengalaman ya, iya, udah apalagi tahu udah berpengalaman mending diginiin, juga, mending iya. gituin kan. Iya makanya jadi alhamdulillah ada yang ngebantuin gitu. Nih selama perjalanan band Nusa Band ini pastilah ada pengalaman. Nah, kira-kira ada nggak nih pengalaman yang paling berkesan banget sama yang paling gimana gitu sebaliknya? Ada waktu itu kan aku pernah tuh diundang main sebagai band opening karena waktu itu di SMK 1 Parung Kuda. Oh, di atas? Iya, SMA 1 Parung Kuda waktu itu. Waktu itu kita diundang jadi opening The Changcuters karena mereka sedang mengadakan apa ya? Pentas. Iya, pentas seni kayak gitu ya. Waktu itu gesternya tuh The Changcuters dan kita waktu itu diundang menjadi band openingnya. Nah, dan dari situ tuh kita tuh kayak nggak mikirin masalah budget atau masalah apa-apa kayak gitu, karena ternyata antusias dari anak-anaknya juga memang luar biasa banget gitu. Jadi kita waktu di situ kayak emang bener-bener semangat banget gitu di situ. Iya, jadi kayak emang seru-seruan banget lah di situ pokoknya. Karena walaupun kita nggak bawain lagu kita sendiri ya, tapi kalau misalnya orang responnya itu baik, itu kayak seneng banget ya. Iya, kayak seneng bener-bener banget. ngerasa di panggung gitu ya. Iya, ngerasa banget di panggung. Kalau pengalaman yang sebaliknya? Yang sebaliknya pernah ada waktu itu kan waktu awal-awal banget, awal-awal aku masuk di situ kan emang jadi ya bukan apa-apa lah, kita kayak cuman baru anak kecil gitu, baru karena masih SMA. band, masih SMA juga, waktu itu masih kelas 1. Iya, jadi kayak waktu itu kita pernah nyanyi di suatu kafe. Cuman waktu itu kita nyanyi dari sekitar abis Isya jam 7 sampai jam 10 malam. Ya kita juga sebenarnya sadar diri ya, kita juga tahu diri ya, karena namanya band baru muncul bandnya. Ya intinya belum tahu apa-apa gitu, kayak cuman main-main aja. Ya terus waktu itu kita waktu selesai itu jadi kayak udah cuman bilang oh iya makasih ya kayak gitu doang. Jadi tanpa ada, iya waktu itu nggak ada. Dan kita juga kalau mau minta masih malu sih, kan masih baru ya, jadi ada apa ya, ibaratnya kayak ada tempat yang mau nampung kita aja kayak udah alhamdulillah ya, udah seneng gitu. Jadi waktu itu kayak cuma ya udah makasih ya sama teh manis dong waktu itu. lumayan haus kan habis Haus. band. Jadi tapi waktu itu diundang apa gimana? Waktu itu disuruh nyanyi sih, jadi kayak lebih Diundang. coba-coba sih. Yaudah coba isi dulu gitu Ya kan. coba isi, jadi ya makanya kita nyoba waktu itu di situ. Tapi setelah itu diundang lagi? Waktu itu setelah itu diundang lagi, alhamdulillah setelah ya ada mungkin 1 tahun setelahnya kayak gitu baru diundang lagi. Mungkin kita juga kayak udah banyak latihan juga gitu, maksudnya nggak kayak dulu banget gitu. Yang waktu itu alhamdulillah nyanyi lagi di sana, main lagi di sana, dan ya alhamdulillah kesannya baik juga gitu. Beda sama sebelumnya. Beda sama sebelumnya. Jadi apa-apa harus pengalaman dulu ya, harus banyak-banyak pengalaman. Iya, wajar sih. Wajar. Pasti di industri musik kayak gitu ya. Iya betul. Terus nih pastilah ada suka dan duka. Iya. Dari pertama Pasti. gabung sampai sekarang, gimana nih suka dan dukanya bergabung sama Nusa Band? Apalagi Bunga kan baru nih. Iya baru bergabung. Sebenarnya sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kayak sukanya pasti kan kita sehobi semua kan, satu frekuensi semua juga. Jadi kemana-mana bareng, nyari pengalaman bareng. Jadi emang kayak nggak ada unsur keterpaksaan juga. Iya, terus Apalagi satu sekolah juga kan, iya, satu sama-sama sekolah. terus. Iya benar. Terus banyak kenalan-kenalan baru, banyak teman juga kan, biasanya banyak teman banyak rezeki kan. Iya benar. Iya, jadi lebih banyak teman, banyak link juga gitu. Kalau untuk dukanya sih ya pasti yang namanya suatu grup, suatu band ya pasti Berputar. Iya, ada permasalahan-permasalahan tertentu, mungkin karena selisih paham, selisih pendapat, ada juga percintaannya kan. Bunga.
satu-satunya perempuan berarti Bunga ya. Iya pasti kayak gitu sih, apalagi kan semuanya cowok, aku ceweknya cuma sendiri. Cinlok, Iya pasti kayak gitu pokoknya. rebutan. Iya, belum lagi kan biasanya dimarahin orang tua kan karena pulang malam juga tuh. Mana waktu itu masih sekolah. Iya, waktu itu masih sekolah. Pulang malam ya jadi gitu sih. Dukanya. Iya, dukanya gitu. Baiklah, untuk menutup sesi wawancara kita, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Setelah melewati sukanya dan dukanya, bagaimana nih harapan? Pastilah, Iya. sebuah band selalu ada harapan. Bagaimana Iya, harapan pasti. ke depan? Dari Bunga sendiri. Kalau dari aku sendiri sih harapannya yang pasti pengen lebih kompak lagi, Pasti. lebih solid, lebih saling mengerti satu sama lain, dan yang pasti juga makin rajin Latihan. ya, rajin latihan, rajin membuat karya-karya, dan semoga juga nanti karya-karya yang kita buat bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat gitu, amin. Dan menambah karya yang banyak Menambah ya. karya yang banyak ya, menambah Karena pengalaman baru juga. satu ya. Apa? Iya baru Rilis satu ini. satu. Enggak, semangat untuk Bunga ya dan Iya, Nusa terima kasih, Band. amin. Terima kasih. Terima kasih. Bunga. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya karena lagi sibuk. Mungkin itu yang saya ajukan pertanyaan untuk Bunga mengenai Nusa Band. Semoga harapannya cepat-cepat terkabul. Semoga pertemuan ini akan semakin mengeratkan tali silaturahmi ya, ya. betul. Karena kita sudah jarang ketemu ya. Udah jarang Setelah banget lulus kita langsung jarang ketemu. Iya. Mungkin itu dari saya dan dari Bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.